Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Deta pagi ini? Alhamdulillah baik ya Bu. Saya senang sekali melihat Bu Deta pagi ini dengan senyumannya yang mengerikan. Jadi Bu Deta, kita sebentar akan mengadakan percakapan pra-observasi kelas. Iya. Bu Deta bersedia? Insya Allah. Jadi Bu Deta, untuk observasi kelas ini, ya, percakapan pra-observasi ini yang perlu saya tanyakan yang pertama itu adalah apa tujuan pembelajaran Bu Deta hari ini? Iya, jadi nanti kita akan masuk kelas. Tujuan pembelajaran itu Bu, peserta didik mampu menulis sebuah teks cerita fantasi, tentu saja berdasarkan pengalaman mereka dengan baik dan benar. Tujuan pembelajarannya. Jadi menuliskan cerita teks fantasi ya Bu Deta ya, sesuai dengan pengalaman mereka. Menarik sekali ya Bu Deta ya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini oleh Bu Deta. Kemudian Bu Deta, area pengembangan yang akan Bu Deta lakukan itu dalam hal apa Bu Deta? Iya, jadi ada dua pengembangan yang akan kita laksanakan Ibu. Yang pertama tentu saja di area pengetahuan. Kita mengharapkan nanti dengan adanya contoh teks cerita fantasi yang kita buat sendiri, anak-anak bisa menyerap informasi. Kemudian berikutnya baru area pengembangan keduanya itu di bidang penulisan. Kita berharap nanti siswa mampu menulis cerita fantasi itu berdasarkan pengalaman mereka, dari dongeng yang mereka simak ketika mereka kecil, dari cerita-cerita yang pernah mereka dengar, itu nanti akan mereka tuliskan. Bagus sekali ya Bu Deta. Kalau saya sekarang jadi di posisi murid Ibu ini, saya sangat menunggu sekali kehadiran Ibu untuk supaya nanti tujuan pembelajaran, pengetahuan dan juga kemampuan penulisan itu atau keterampilan ya Bu ya. Jadi ada area pengembangannya, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian Bu Deta, strategi atau model yang akan Ibu Detakan itu yang akan Ibu Deta tampilkan itu seperti apa nanti? Iya, jadi rencananya kita akan menggunakan model problem based learning nanti Bu. Jadi kita minta anak-anak itu mengingat-ingat kembali pengalaman mereka tentang dongeng atau tentang cerita yang mungkin tidak masuk akal, tapi karena punya pesan moral, jadi bisa dituliskan jadi teks cerita fantasi. Jadi intinya kita gunakan model PJBL. Ya, jadi ini berarti terinspirasi dari kisah-kisah mereka atau pengalaman pribadi mereka yang mereka rasakan dulu waktu kecil. Misalnya kan kalau kita waktu kecil itu kita banyak mendengar cerita-cerita fiksi, cerita yang kadang-kadang tidak masuk akal ya kita ya. Apalagi kita tahun 90-an ya Bu. Itu akrab sekali kita dengan cerita-cerita masa lalu. Seperti Bobo, apa lagi cerita. Jadi banyak Kancil, macam-macam ya. Kancil yang cerdik. Jadi kadang-kadang terlihat tidak masuk akal, tetapi sangat menarik sekali, atau ada sesuatu yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa diambil ya Bu Deta ya. Kemudian Bu Deta, harapan Bu Deta ke depan, harapannya nanti pada saat melakukan pembelajaran itu seperti apa Bu Deta? Kita berharap anak-anak itu bisa enjoy dengan pembelajarannya. Selain menikmati keadaan, mereka juga tidak melupakan masa lalu. Bisa mereka dokumentasikan pengalaman-pengalaman mereka dengan kompetensi yang kita arahkan. Caranya, bagaimana cara menulis yang baik itu. Jadi bisa menggali minat mereka juga sebenarnya. Ya, begitu ya Bu Deta ya. Super sekali Bu Deta ini. Jadi tidak sia-sia Bu Deta ini adalah guru yang sangat profesional sekali.
Mudah-mudahan nanti pada saat pembelajaran di kelas itu sesuai dengan apa yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Mudah-mudahan nanti terlaksana dan siswa-siswi juga senang, menyenangkan, dan tujuan yang dua tadi, siswa memperoleh pengetahuan dan juga keterampilan penulisan itu bisa tercapai ya Bu Deta ya. Amin. Terima kasih Bu Deta atas waktunya. Terima kasih kembali Bu Santi. Terus menginspirasi ya Bu. Sama-sama. Kita saling menginspirasi. Terima kasih Bu Deta. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, supaya lebih hikmat acara kita pada hari ini, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Perhatian, siap, gerak, ke Baiklah, Ibu akan mengecek presensi. Tolong Nanda simak ya. Afifah Salsabila, apakah Nanda masih ingat dengan pelajaran kita pada minggu kemarin tentang teks apa? Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu membuat karangan berupa cerita fantasi dengan ide yang telah direncanakan berasal dari daerah masing-masing, tentu saja dengan imajinasi yang baik dan menggunakan kosakata yang logis, kritis, dan kreatif. Menulis itu sangat penting. Mau orang sehebat setinggi langit, jika ia tidak menulis, maka ia akan hilang di masyarakat dan sejarah. Jadi, seorang pengarang itu meskipun ia sudah mati, karangannya akan hidup bagi pembaca. Nanda, pembelajaran menulis itu bisa dianalogikan dengan seseorang yang berlayar. Seseorang yang berlayar itu apakah ada tujuannya? Ya, tentu ada tempat yang akan dituju. Sebelum sampai ke tujuan, adakah orang yang berlayar itu menemui masalah-masalah kira-kira? Ada badai, ada angin, gelombang yang besar. Itu merupakan masalah dalam perjalanan. Tetapi tujuan kita tetap satu. Nah, untuk menulis cerita fantasi, diibaratkan seperti itu. Tujuannya nanti kita menulis cerita fantasi, tetapi mungkin di dalam prosesnya kita akan mengalami kesulitan, masalah, hambatan. Itu yang akan kita kerjakan bersama sehingga kita mendapatkan solusi dan terakhir bisa menulis sebuah cerita fantasi. Sepemahaman Anda, apa hal yang penting kira-kira di dalam teks fantasi? Yang namanya fantasi itu apa itu? Artinya, kalau kita mau menulis cerita fantasi, kita harus berimajinasi. Apakah ada yang kita dapatkan setelah membaca cerita fantasi? Iya, bagus. Siapa tadi yang jawab? Tasya. Apa tadi, Nak? Pesan moral. Dalam sebuah cerita, selain dia menghibur, pasti ada pesan moralnya. Dengan pesan moral tersebut, kita bisa berubah. Jadi, selain menghibur, cerita itu juga mendidik. Ibu ingin Anda menyaksikan sebuah video yang ceritanya merupakan salah satu contoh dari cerita fantasi. Hanya karena seseorang kasar kepada kita, bukan berarti kita harus bersikap kasar kepada mereka. Hutan ini adalah rumah bagi kita semua. Pohon ara telah mendapatkan pelajarannya.
Sejak hari itu, dia tidak pernah berteriak pada Ali. Supaya kontennya berdiferensiasi, Ibu tampilkan lagi cerita yang kedua ya. Jadi mohon Anda menyimak. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Masalah apa yang Anda temui atau konflik dalam cerita tersebut? Iya, kesombongan, penghinaan. Apakah anak-anak Ibu ada menemukan kesulitan dalam menulis cerita fantasi? Ada. Apa kira-kira ada? Oh iya, daya hayal yang singkat. Sekarang Ibu akan membentuk nanda berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, paling banyak 5 orang. Kemudian nanti di dalam kelompok tersebut kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang kita temui dalam menulis. Setelah itu kita akan menemukan solusinya bersama. Setelah solusinya kita temukan, kita akan membuat kerangka cerita fantasi. Lalu kita akan menulis sebuah cerita fantasi. Bagi yang punya laptop akan Ibu kirimkan di WA grup kita LK yang akan Anda isi. Untuk memudahkan bagi yang belum memakai laptop, Ibu akan bagikan printounya. Di sini tolong Anda bekerja sama dalam kelompok mengidentifikasi masalah yang Anda temui dan menemukan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Isi cepatnya dalam waktu 5 menit. Kerjasama semuanya. Nanda, karena masing-masing kelompok sudah menggunakan laptop, di sana kan ada alternatif solusinya kan? Jika Nanda kesulitan dalam memikirkan dan mendiskusikannya, Nanda boleh browsing di Google apa solusi yang bisa Nanda berikan untuk masalah yang Nanda hadapi. Semua kelompok sudah mengunduh LK yang dibagikan di WA. Sudah diunduh, nak? Silakan dibuka ya dan diisi. Baik, kita mulai ya dari kelompok 1. Coba sebutkan satu masalah yang kelompok 1 hadapi. Kelompok 2 Faiz. Mana kelompok Faiz? Apa masalah yang dihadapi, nak? Apa, nak? Oh, menentukan latar ceritanya. Kemudian apa kira-kira solusinya? Bagus, berpikir dengan imajinasi yang tinggi. Ayo kelompok Hagal, kelompok 3. Apa masalah yang dihadapi Hagal? Oh, harus banyak membaca berarti ya untuk menemukan solusinya. Jadi Nanda, tadi sudah Ibu tanyakan ke masing-masing kelompok. Ternyata masing-masing kelompok menghadapi permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang sulit menemukan bagian yang menarik, kemudian sulit menemukan tema, sulit menemukan latar, sulit menemukan nilai moralnya. Semuanya itu dengan solusi yang sudah Anda sediakan. Silakan Anda isi LK01, yaitu kerangka dalam menulis teks cerita fantasi.
Nanda buat berbentuk teks fantasi yang utuh, minimal terdiri dari 3 paragraf. Untuk temanya boleh yang berasal dari daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Arah, mayat, senjata di mana-mana bertebaran. Atas, raja pun sangat kaget dan juga sekaligus marah besar. Kenapa kamu tidak membunuh si Mardes dan juga pasukannya? Untuk apa saya membunuhnya, wahai tuan? Karena kan saya hanya membawa pasukan garis depan. Penekanan itu ada yang lambat dan yang cepat, tapi pada pertengahan cerita penekanan terlalu cepat. Iya, menyampaikan cerita. Iya. Dari kelompok yang dua kelompok yang tampil tadi, kelompok pertama masukan dari Ibu, seharusnya Ibu kan menginginkan temanya yang berkaitan dengan daerah asal kita. Nah, tadi yang diceritakan yang begitu panjang, tetapi tempatnya di luar negeri barangkali yang diceritakan. Jadi mohon direvisi kembali. Untuk kelompok 2 yang sudah tampil, tadi belum nampak unsur fantasinya di mana ada seorang tokoh yang menjadi superiornya. Ya, jadi Nanda silakan direvisi lagi di rumah kerja Nanda tersebut. Membuat kerangka cerita fantasi. Yang kelima, mengembangkan cerita fantasi. Yang keenam, menentukan judul unik menarik. Menurut Nanda, apa gunanya kita belajar tentang cerita fantasi supaya pemikiran kita bagaimana? Untuk minggu depan kita akan mempelajari bagaimana merevisi cerita fantasi untuk menyempurnakan cerita yang sudah kita tulis pada hari ini. Salah dan Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kita caranya kenapa sebaik? Nah, jadi baik Bu Deta, jadi
pada fase pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Baik, Bu Santi, dari proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin, tentu saja rasanya sangat senang karena kita sudah mempersiapkan dan maksimal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Anak-anak juga seperti itu, mereka nampak antusias karena kita sudah menggunakan media berbeda. Jadi Ibu senang ya karena proses pembelajarannya sudah direncanakan, kemudian siswa juga antusias dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, biasanya kalau kita siap, anak-anak juga senang. Tapi kalau kita tidak siap, nah itu bakalan kacau itu dalam kadang merasakan, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi alhamdulillah ya berjalan dengan baik. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas. Jadi area pengembangannya kemarin ada 2, Bu. Yang pertama pengembangan kita pengetahuan siswa mengetahui terlebih dahulu tentang teks cerita fantasi. Baru kedua kita mengarahkan siswa untuk mengembangkan bidang menulis. Siswa menulis cerita fantasi berdasarkan pengalaman mereka. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama kita mengajak siswa membuat peta konsep baru menulis. Jadi tadi dimulai dari memberikan pengetahuan terlebih dahulu. Setelah pengetahuan baru keterampilannya lagi. Keterampilan tentang menulis cerita fantasi. Baik sekali ya Ibu ya. Kemudian jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan yang Ibu rancang tadi? Yang pengetahuan kira-kira sejauh mana pengembangannya, dan yang keterampilan juga kira-kira sejauh mana pengembangannya? Kita lihat dari bagaimana siswa menghasilkan karya cukup bagus, mencapai 85%. Iya, karena siswa kita di samping mengetahui ilmu, mereka juga sudah mampu menulisnya dari sana. Jadi perkembangannya main bagus ya Bu ya, kalau lihat mencapai 85%. Jadi pengetahuannya dapat, sesudah pengetahuannya dapat, keterampilannya juga dapat. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Karena kalau misalkan hanya keterampilannya yang diminta tanpa siswa mengetahui terlebih dahulu, itu rasanya iya. Jadi pengetahuannya sudah didapat, kemudian keterampilannya juga sudah didapat ya. Nah, kemudian menurut Ibu apa saja kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Jadi apa kendala-kendalanya? Ya, meskipun proses kita lihat sudah berlangsung dengan baik, namun tidak terlepas dari kendala-kendala lain. Tampaknya masih ada sebagian kecil dari siswa kita yang belum terlibat ketika berdiskusi. Entah mereka belum termotivasi, entah karena banyaknya entah kelompok sehingga mereka bisa numpang. Itu masalahnya. Jadi terlibat sebagai kecil. Jadi ada berapa siswa yang belum terlibat, yang belum antusias, yang belum aktif dalam kegiatan pembelajarannya gitu ya. Kemudian siswa yang kurang aktif tersebut, kenapa menurut Ibu ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kemudian mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam kegiatan pelajaran itu, apa yang Kemungkinan yang pertama bisa jadi
mereka lebih suka hitung-hitungan daripada bernasi. Itu asumsi saya. Iya. Atau bisa jadi karena dia di dalam anggota kelompok ini ada yang 6 orang, 5 orang, bisa mereka merasa tidak terlalu berkontribusi karena mereka merasa kemampuan teman lebih daripada mereka. Jadi perlu ditingkatkan percaya diri. Jadi berarti ada dua kendalanya itu ya, penyebabnya. Yang pertama tadi masalah minat. Jadi mungkin mereka merasa bisa menjadi sesuatu. Kemudian lanjut karena banyaknya anggota kelompok, jadi mereka sudah merasa diwakili oleh teman yang lain. Numpang rasa saya di kawan awak tuh lama. Jadi gitu ya Bu Deta ya. Nah kemudian Ibu kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi kendala ini? Rencananya saya ingin anggota kelompok itu dirampingkan jumlahnya. Jadi ada tanggung jawab. Kalau saya saja, jangan ini tidak selesai. Jadi ada tanggung jawab kalau untuk bagian tindaknya, saya ingin memotivasi mereka. Kalau pembelajaran bahasa itu menarik, sangat menyenangkan sekali. Saya menambah pengetahuan juga membuat istilahnya berimajinasi. Apalagi materinya tentang bercerita, ya. Jadi harusnya mereka bisa termotivasi. Jadi yang Ibu lakukan mengenai kendala tadi, yang pertama adalah merampingkan kelompok sehingga mereka bisa berkontribusi dalam kelompoknya, mereka bisa bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing dan kelompok menjadi efektif. Kemudian memotivasi siswa tentang pelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya menarik. Ya kalau misalkan mereka antusias itu akan mudah masuknya ke dalam pikiran mereka ya Bu Deta ya. Jadi luar biasa sekali ya Ibu Deta, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik, kemudian bisa menghadirkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi bagi murid. Jadi kemudian Bu Deta nanti setelah Ibu merealisasikan rencana-rencana tadi, saya ingin juga menunggu apa kira-kira Ibu laksanakan realisasi yang tadi. Sudah melaksanakan segera kita terapkan di minggu depan pada hari Rabu kalau bisa. Jadi sebelum materi tentang transformasi ini selesai, permasalahannya selesai. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi rencana Ibu minggu depan ya. Jadi baik Ibu Deta, terima kasih atas waktunya. Saya berharap apa yang Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian selanjutnya kegiatan belajaran bisa lebih baik, siswa kita bisa belajar dengan baik, kemudian pembelajaran yang berpihak kepada murid juga bisa kita lakukan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah jadi mungkin itu saja Ibu Deta, terima kasih atas waktunya. Ditunggu kabar baiknya nanti evaluasi dari pembelajarannya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin dipersilakan kepada Bapak Popi untuk sebagai pendamping praktek untuk memberikan umpan balik tentang atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi di kelas di kelas kemarin Pak Popi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Popi. Dari percakapan yang dilakukan tadi itu sangat banyak sekali bagi saya, karena saya sudah melihat bagaimana Ibu sudah berusaha memberikan praktek coachingnya kepada rekan sejawatnya di sekolah. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, dalam kegiatan ini itu kita perlu membuka bagaimana rekan ini apa tantangan yang dihadapi bisa melakukan. Kira-kira kita sebagai supervisor atau sebagai coach itu kita mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat.
Kemudian setelah kita melakukan kegiatan umpan balik, kita lakukan Tidak kembali. Itu yang kalau yang Pak balik yang dari budetanya. Yang kalau dari budeta tadi kan adanya pembelajaran kelas kan masalah ada beberapa siswa yang kurang aktif, yang kurang baik, yang kurang terlibat dalam proses pembelajarannya. Jadi kita sudah memberikan merampungkan kelompoknya sehingga anak itu lebih aktif dalam kegiatan proses pembelajaran kelas. Iya. Baik, kemudian untuk kegiatan hari ini prediksinya itu kira-kira apa yang sudah dilakukan hari ini. Kemudian bagaimana cara mengembangkan sesuatu yang lebih tinggi supaya menjadi budaya itu sudah ada. Jadi mungkin kedepannya ini Pak sering berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya, karena apapun itu seperti sekarang kan pengetahuan itu terus berkembang ya. Apalagi sekarang ada menteri pendidikan baru, tentu ada pula kebijakan baru, ada lagi nanti konsep-konsep baru yang akan dikeluarkan. Jadi yang terpenting adalah selalu belajar dan selalu belajar. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari pendidikan di Indonesia yang berkualitas itu bisa terlaksana dengan baik, dengan cara ya mencari tahu pengetahuan, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian selalu berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, dengan novel dan semua unsur-unsur yang ada di dalam sekolah sendiri. Oke Bu, baik Bu, dari refleksi tadi dapat diambil bahwasanya sektor itu harus mengupgrade pengetahuan baru karena sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masa ini. Kemudian Ibu kan sudah melakukan seperti observasi dan membuat program yang berdampak kepada murid. Kira hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk membuat program yang berpihak kepada murid? Program hal-hal yang berdampak kepada murid, yang pasti adalah yang pertama untuk menghadirkan lingkungan belajar ya, menghadirkan lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan belajar yang berpihak kepada murid, kemudian selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan, terutama dengan rekan-rekan yang jurusannya sama, yang serumpun sama-sama jurusan IPS. Kalau saya kan IPS ya Pak ya, selalu berrelasi, berkoordinasi dengan mereka. Jadi apapun itu, semua pembelajaran itu. Kemudian juga mungkin selama ini kita kurang tahu aset gitu ya Pak ya. Kemarin kan kita bicara mengenai aset ya Pak ya. Yang kita tahu aset itu, aset sekolah itu mungkin hanya perpustakaan, labor. Nah ternyata aset itu ada aset biotik, ada aset abiotik, kemudian juga ada lingkungan sekitar juga bisa jadi aset, lembaga-lembaga di sekitar juga bisa menjadi aset. Nah jadi intinya adalah bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak. Oke Bu, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kemudian untuk Ibu Budeta, Ibu bahasa Indonesia ya Bu? Iya. Dari hasil diskusi tadi, diskusi tadi, apa yang dirasakan setelah itu? Senang Bu. Ya, karena kita lebih tergali lagi bagaimana kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan pembelajaran seperti itu. Ibu atas hasilnya. Kemudian hal baru apa kira-kira yang didapatkan dari praktek itu? Kalau selama ini kan dalam bahasa Indonesia itu ada keterampilan yang lebih maka kalau di sekolah daya praktek bagus sendiri lebih spesial lagi apa yang akan kita kembangkan dari pembelajaran yang lebih spesifik ya, lebih spesifik lagi. Jadi kita tidak sia-sia melaksanakan pembelajaran itu. Ada hal baru yang kita kembangkan dari sisi terima kasih Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan observasi di kelas kita. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Pertanyaan Ibu.
tidak ada Pak. Mudah-mudahan nanti harapan mungkin ya Pak. Mudah-mudahan ke depannya nanti Bu Deta ini termasuk guru yang ini juga Pak, termasuk guru yang aktif juga. Nanti mudah-mudahan konsep-konsep baru itu bisa juga sampai ke Bu Deta seperti pembelajaran sosial emosional murid, pembelajaran digitalisasi, kemudian mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah, potensi-potensi yang ada di kelas. Nah, beliau juga orangnya mau belajar, jadi nanti mungkin secara berangsur-angsur bisa berkolaborasi. Mungkin harapannya Pak ya. Oke Bu, baik, terima kasih. Bu Deta nanti bisa berbaginya sama Bu Santi karena beliau salah satu pecahan di negara depan sebelah sini. Itu banyak ilmu yang baru yang didapatkan selama pendidikan. Nanti ibu bisa saling berkolaborasi dan saling berbagi. Mudah-mudahan untuk sekolah kita ini jauh menjadi lebih baik dan kita sebagai guru mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada murid dan juga mengembangkan segala potensi tersebut dan juga memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah ini demi keberpihakan kita kepada murid. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.